Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 16 episode 11. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Langit yang ada di atas laut iblis kekacauan terlihat cukup indah dan warna-warna yang cerah kini telah menyelimuti seluruh laut iblis kekacauan selama 1 tahun penuh. Bahkan matahari dan juga bulan tampaknya telah cukup redup di bawah cahaya cemerlang ini, sementara fluktuasi yang cukup misterius secara diam-diam hingga detik ini berdenyut ketika cahaya terang itu beredar. Dan laut iblis kekacauan hingga detik ini masih dipenuhi oleh banyak orang. Tatapan mata mereka semuanya melihat ke arah langit, di mana di tempat itu ada teratai es raksasa dan telah tertutup rapat. Bahkan hal ini juga memancarkan warna yang sangat terang, benar-benar mirip seperti puncak keindahan. Setiap tatapan mata dari banyaknya orang terus terfokus pada teratai es raksasa. Setelah Guru Es memicu reinkarnasinya sendiri dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membantu Lindong demi bisa mencapai tahap leluhur, maka saat ini Lindong telah menjadi harapan terakhir dari banyaknya orang yang ada di dunia. Sementara di langit yang jauh, kegelapan telah mulai mendekat, dan hal itu membuat cemas hati semua orang yang ada di dunia ini. Tiba-tiba saja retakan raksasa yang ada di langit pun kini telah benar-benar ditembus oleh energi iblis yang sangat padat untuk memasuki dunia ini. Sementara formasi kuno yang telah dibuat oleh leluhur simbol dan juga diperkuat oleh Huan-Huan pada saat ini telah mendapatkan retakan yang besar, dan formasi itu sudah menjadi sangat redup. Jelas sekarang formasinya sudah diambang kehancuran. Bahkan beberapa ahli puncak samar-samar bisa merasakan bahwa ada sosok yang sangat menakutkan akan segera tiba di dalam dunia ini. Individu yang tidak terhitung jumlahnya hanya bisa saling pandang, dan ada kengerian dalam tatapan mata masing-masing. Sementara guru kehidupan kematian kali ini juga langsung mengangkat kepalanya, dan wajah kecilnya terlihat sangat serius ketika mengamati perubahan yang ada di atas sana. Secara perlahan, guru kehidupan kematian lalu berkomentar, Kaisar Yimo akan segera turun ke dunia ini. Mendengar hal itu, tatapan mata dari guru api yang masih terfokus pada teratai es di langit, dia pun segera mengatakan, tapi hingga detik ini Lindong belum juga keluar. Bahkan para guru kuno sampai saat ini tidak bisa mendeteksi keberadaan dari Lindong, karena di dalam teratai es itu tidak ada aktivitas sedikit pun. Ekspresi mata yang tegas kini telah melintas dalam tatapan mata guru kehidupan kematian, yang kemudian dia mengatakan, kita tidak boleh cemas untuk saat ini. Adik junior telah menyalakan reinkarnasinya sendiri demi bisa menciptakan kesempatan seperti ini, dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Kita semuanya akan bergabung, kemudian melakukan penyerangan dengan seluruh kekuatan yang kita miliki begitu Kaisar Yimo turun ke dunia ini. Dan kita semuanya harus berusaha menghentikan Kaisar Yimo selama mungkin. Guru api dan juga para guru kuno yang lainnya, wajah mereka telah berubah menjadi sangat serius. Terlepas dari bagaimanapun situasinya, mereka harus melakukan yang terbaik supaya bisa membantu Lindong mendapatkan waktu yang cukup di dalam kultivasinya kali ini. Tidak lama kemudian, suara gemuruh pun langsung terdengar, dan hal ini seperti petir iblis yang telah datang dari kehampaan yang jauh hingga menggetarkan dunia ini. Dan riak-riak energi yang jahat sebenarnya juga telah mulai masuk ke dalam dunia ini, karena sekarang segel dunia sebenarnya telah terbakar oleh api hitam. Hal ini membuat segel itu mengeluarkan suara yang cukup memekakkan telinga, dan segel itu adalah gerbang terakhir yang menjaga dunia ini. Namun sekarang sudah mencapai tahap akhirnya. Tidak lama kemudian, krak! Suara retakan yang keras pun terdengar, dan pada akhirnya segel dunia ini telah hancur sepenuhnya, dan semua orang bisa melihat sebuah celah raksasa yang panjangnya jutaan kaki ini benar-benar terlihat di langit. Hal itu tampak seperti mulut monster yang akan menggerogoti dunia ini. Energi iblis yang benar-benar kental pun langsung melonjak dan masuk ke dalam dunia ini melalui celah yang besar. Hanya dalam waktu yang cukup singkat,
matahari dan bulan seolah-olah telah kehilangan cahayanya. Dan pada akhirnya, boom! Energi iblis yang telah menyebar ke seluruh dunia kali ini tampak seolah-olah berubah menjadi sepasang mata jahat yang dengan acuh tidak acuh memeriksa seluruh dunia ini. Tampaknya mata jahat itu telah berusaha mencari sosok dari Huan-Huan yang telah memaksa dirinya kembali 1 bulan yang lalu. Namun hasil pencarian ini membuat mata jahat itu cukup terkejut karena dia tidak menemukan keberadaan dari Ying Huan-Huan yang tampaknya telah benar-benar menghilang dari dunia ini, dan bahkan mata itu tidak bisa mendeteksinya. Selanjutnya, tatapan mata jahat ini tiba-tiba saja terfokus ke Laut Iblis Kekacauan, karena di tempat itu ada sebuah cahaya terang yang terus menyebar menyinari langit, dan di bawahnya ada lautan manusia yang tidak berujung. Dan cahaya yang cukup akrab itu membuat sepasang mata jahat kini telah terlihat sedikit menegang, yang kemudian mata jahat itu mengeluarkan suara. Ini sebenarnya adalah fluktuasi yang sangat akrab dan juga berbahaya. Setelah berkata seperti ini, energi iblis yang sangat mengerikan langsung diluncurkan oleh sepasang mata jahat itu, dan akhirnya membuat para ahli yang ada di Laut Iblis Kekacauan terlihat sangat terkejut, karena mereka semuanya bisa melihat pilar cahaya energi iblis yang sangat tebal tiba-tiba saja muncul dari kehampaan. Hal itu merobek langit dan dengan kejam akan menabrak teratai es yang hingga detik ini mengeluarkan cahaya terang. Sementara para guru kuno yang melihat hal itu, ekspresi di raut wajah mereka segera berubah. Yang kemudian guru kehidupan kematian pun langsung berteriak, "Serang!" Mereka berenam kemudian bergegas maju dan melayang di udara di dekat teratai es yang bersinar. Selanjutnya, 6 guru kuno langsung memukul dada mereka sendiri, yang membuat mereka akhirnya memuntahkan darah esensi dari dalam mulutnya. Ekspresi raut wajah mereka berenam kini telah berubah menjadi sangat pucat, dan tiba-tiba saja 6 darah esensi itu pun bergabung. Sebuah cahaya terang dengan riak energi yang sangat menakutkan langsung tersapu dari dalamnya. Cahaya ini pun menyebar, yang kemudian berubah menjadi lonceng kuno raksasa dan langsung menutupi mereka berenam beserta dengan teratai es raksasa. Dan akhirnya, dang! Cahaya iblis yang telah melesat kali ini menabrak dengan keras pada lonceng raksasa. Hal itu membuat sebuah gelombang energi langsung menyebar di langit, dan para ahli yang ada di sekitarnya, mereka semuanya langsung terlempar ke belakang. Sebuah retakan pada akhirnya muncul, dan pertahanan dari lonceng raksasa yang telah dibentuk dari kekuatan gabungan 6 guru kuno tidak berhasil mencapai banyak efek, karena saat ini retakan dengan cepat telah menyebar di lonceng raksasa itu. Pada akhirnya, diar! Lonceng raksasa benar-benar hancur berantakan. Sementara 6 guru kuno kini telah dikirim terbang mundur ketika lonceng raksasa itu telah meledak. Seteguk darah juga langsung dimuntahkan dari dalam mulut mereka. Wajah 6 guru kuno ini semuanya telah berubah menjadi lebih pucat lagi. Aura di dalam tubuh mereka juga terasa sangat lemah. Meskipun para guru kuno itu sudah dianggap sebagai ahli tingkat puncak dari dunia ini, namun masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan Kaisar Gimo. Meskipun para guru kuno telah mengalami cedera yang cukup serius, namun mereka akhirnya berhasil memblokir serangan dari Kaisar Gimo itu. Sementara ekspresi dingin telah melintas dalam tatapan mata jahat yang ada di langit. Dan sekali lagi, energi iblis telah melonjak menjadi lebih mengerikan. Semua orang pada saat ini bisa melihat dengan jelas ada sebuah langkah kaki yang berjalan di langit untuk memasuki dunia ini. Dan hal itu benar-benar mendekat ke arah mereka semuanya. Detik berikutnya, energi iblis yang ada di langit sekali lagi melesat ke arah depan, kemudian berubah menjadi jari iblis raksasa yang akan dengan kejam menghancurkan teratai es yang ada di bawah sana. Sebuah simbol jahat terus berkedip di ujung jari iblis ini.
Datangnya serangan dari Kaisar Gimo membuat banyak individu yang kuat di Laut Iblis Kekacauan ini. Mereka merasa sangat ketakutan. Namun detik berikutnya, ketakutan itu telah berubah menjadi kemarahan yang besar. Karena mereka menyadari bahwa Lindong merupakan harapan terakhir bagi dunia ini. Jika sampai hal itu dihancurkan oleh serangan jari Kaisar Gimo, berarti mereka akan kehilangan harapan itu. Mengingat hal ini saja, membuat banyak individu yang kuat langsung berteriak, "Ayo kita bersatu dan serang bersama-sama. Kita tidak boleh membiarkan Lindong dihancurkan oleh Kaisar Gimo." Setelah teriakan ini terdengar, banyak individu kuat yang tidak terhitung jumlahnya, mereka langsung meluncur ke arah langit. Dan satu persatu dari mereka mengeluarkan kekuatan Yuan yang kali ini telah melesat di atas langit Laut Iblis Kekacauan. Pada akhirnya, peng 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 peng, serangan yang tidak terhitung jumlahnya secara gila-gilaan menabrak jari iblis dan membuatnya bergetar dengan hebat. Namun Kaisar Gimo yang jauh di atas sana hanya bisa mendengus dingin. Detik berikutnya, simbol jahat yang ada di jari iblis tiba-tiba saja meletus, yang kemudian memblokir semua serangan yang mengarah padanya. Selanjutnya, jari iblis ini akan dengan kejam menabrak teratai es yang ada di bawah sana. Tatapan mata dari guru kehidupan kematian berubah menjadi memerah ketika dia melihat adegan ini, yang kemudian dia pun segera berteriak dengan keras, "Nyalakan rekarnasi dan hentikan dia sekarang juga!" Kedua tangan dari guru kehidupan kematian tiba-tiba saja membentuk sebuah segel, karena dia sebenarnya berencana untuk menyalakan rekarnasinya sendiri demi bisa melindungi Lindong. Karena para guru kuno ini sekarang tidak punya pilihan lain. Namun, ruang yang ada di atas teratai es tiba-tiba saja menjadi sangat terdistorsi, tepat ketika para guru kuno bersiap untuk bertarung sampai mati. Dan kali ini, mereka semuanya bisa melihat sosok gadis berpakaian putih yang telah muncul entah dari mana. Karena sebenarnya, sosok ini adalah Ling Qingsu yang sudah bersiap untuk menghadapi serangan jari dari Kaisar Gimo. Ling Qingsu mengepalkan tangannya pada pedang panjang yang telah dia pegang. Detik berikutnya, Ling Qingsu pun memberikan tebasan yang ganas menggunakan pedang itu. Tebasan pedang ini sebenarnya tidak mengeluarkan fluktuasi energi Yuan maupun energi mental, dan hal itu tampak seperti serangan yang biasa-biasa saja, tidak mengandung kekuatan sama sekali. Namun pada akhirnya, trak, di bawah tebasan yang tidak berdaya, langsung membuat jari iblis yang sangat menakutkan ini telah terbelah, dan banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya menjadi sangat terkejut ketika mereka menyaksikan sendiri jari raksasa yang dikirimkan Kaisar Gimo saat ini telah terpotong menjadi dua. Hal itu membuat keributan segera meletus di Laut Iblis Kekacauan. Banyak orang benar-benar tercengang ketika melihat Ling Qingsu yang cantik yang masih melayang di langit. Jelas hingga detik ini, masih banyak orang yang ada di Laut Iblis Kekacauan ini tidak menyadari siapa Ling Qingsu sebenarnya. Namun gadis itu tiba-tiba saja muncul yang bahkan lebih kuat daripada para guru kuno. Pada saat melihat adegan ini, 6 guru kuno pun juga sangat terkejut, yang kemudian mereka berteriak, "Ling Qingsu!" Sementara guru spasial, dia langsung berkata dengan kaget, kenapa dia menjadi begitu kuat. Karena guru spasial tidak bisa merasakan kekuatan Yuan dari seorang Ling Qingsu, namun dia masih bisa mendeteksi fluktuasi kuno yang cukup familiar darinya. Dan guru kehidupan kematian menjawabnya dengan serius ketika dia melihat pada Ling Qingsu. Sebenarnya ini adalah kekuatan Zenith. Dia benar-benar mampu menggunakan kekuatan Zenith sampai sejauh ini. Sungguh menakutkan dalam hal pemahaman dan juga pengendalian kekuatan Zenith. Kemungkinan adik junior masih lebih rendah jika dibandingkan Ling Qingsu. Mendengar ucapan dari guru kehidupan kematian, guru api pun hanya bisa menganggukkan kepalanya lalu berkata, sebenarnya Ling Qingsu telah membuang seluruh kekuatan Yuan dan juga kekuatan mental, yang kemudian dia berfokus untuk mengejar kekuatan Zenith. Keberanian seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh kita. Mendengar ucapan dari guru api itu, guru spasial hanya bisa menutup mulutnya sendiri, yang kemudian dia mengatakan, bocah kecil Lindong, dia benar-benar mengesankan.
Baik Ling Qingsu maupun adik junior, keduanya adalah wanita yang sangat berbakat, tapi mereka berdua telah jatuh cinta pada seorang Lindong. Wow, aku benar-benar iri. Kiu kiu, bu jeru. Nada suara dari guru spasial ini mengandung kekaguman yang luar biasa. Dan hanya bisa membayangkan betapa beruntungnya seorang Lindong. Guru kehidupan kematian kemudian langsung berkata dengan nada suara yang cukup khawatir. Namun saat ini aku masih cukup khawatir. Bahkan dengan Ling Qingsu yang telah memahami Zenith sampai sejauh ini, dia tidak akan bisa menghentikan Kaisar Yimo. Ketika Kaisar Yimo benar-benar telah berada di dalam dunia ini, maka dirinya akan segera melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Mendengar ucapan dari guru kehidupan kematian, guru api dan juga yang lainnya hanya bisa menghela nafas yang panjang. Setelah itu, tatapan mata mereka semuanya beralih untuk melihat pada teratai es, karena mereka sekarang hanya bisa berharap supaya Lindong bisa cepat keluar dan benar-benar maju ke tahap leluhur. Jika tidak, maka dunia ini kemungkinan akan benar-benar terjatuh ke tangan Kaisar Yimo. Ketika jari iblis raksasa telah terpotong menjadi dua, sebuah cahaya yang cukup menakjubkan tiba-tiba saja meletus dari mata jahat yang ada di langit. Dan hal itu membuat tatapan mata jahat ini langsung terfokus pada seorang Ling Qingsu yang masih melayang di langit laut iblis kekacauan. Suara dari Kaisar Yimo yang awalnya tanpa emosi dan acuh tidak acuh, kini telah berubah mengandung sedikit kegembiraan. Dan Kaisar Yimo segera mengatakan, apakah kekuatan ini pada akhirnya sekali lagi telah muncul? Sosok cantik dari seorang Ling Qingsu hingga detik ini masih berdiri di langit laut iblis kekacauan. Tangannya masih memegang erat pedang panjang, sementara rambutnya berkibar dengan cara yang cukup cantik. Tatapan mata dari seorang Ling Qingsu hingga detik ini masih melihat tajam pada kehampaan jauh di atas langit sana. Ling Qingsu segera mengencangkan cengkeraman pada pedang panjangnya sebelum akhirnya dia tersenyum sambil bergumam, Kaisar Yimo akan segera datang. Segera setelah itu Ling Qingsu menundukkan kepalanya untuk melihat orang-orang yang ada di bawah sana, yang kali ini tatapan mata mereka semuanya telah dipenuhi dengan ketakutan dan juga putus asa. Detik berikutnya tatapan mata dari Ling Qingsu melihat pada teratai es. Hal ini membuat sebuah emosi lembut muncul dalam tatapan mata dingin seorang Ling Qingsu. Segera setelah itu Ling Qingsu pun kembali mencengkeramkan tangan pada pedang panjangnya dan dia segera berkata dengan penuh tekad, di masa lalu kau selalu menjadi orang yang ingin mengejarku, dan kali ini izinkan aku untuk melindungi dirimu. Setelah Ling Qingsu berkata seperti ini, suara gemuruh yang sangat keras pun terdengar. Hal itu seperti petir iblis yang akan menyambar dunia ini, dan suara gemuruhnya menjadi semakin dekat dan dekat. Setelah itu, aura iblis yang sangat mengerikan telah turun dari langit seperti awan badai. Hal ini membuat banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya menjadi sangat ketakutan. Mereka pada akhirnya memilih untuk kabur dari laut iblis kekacauan ini. Sementara jauh di dalam aura iblis yang telah berputar di langit, ada sepasang mata jahat yang terus menatap ke seluruh dunia ini. Dan akhirnya mata itu pun terfokus pada sosok Ling Qingsu yang cantik dan lembut. Sebuah suara tiba-tiba saja terdengar dari dalam awan iblis. Aku benar-benar akrab dengan kekuatan ini. Suara dari Kaisar Yimo membuat banyak para ahli yang ada di dunia gemetar ketakutan, dan kelompok dari guru kehidupan kematian hanya bisa melihat pada awan iblis yang telah menutupi seluruh langit. Ekspresi pucat kini telah terlintas di raut wajah mereka semuanya. Tidak lama kemudian, mereka semua samar-samar bisa melihat sebuah tahta dengan aura iblis yang sangat mengerikan. Dan di tahta ini sendiri ada sesosok orang yang telah duduk, dan hal itu terlihat seperti dewa iblis. Membuat 6 guru kuno segera mengatakan, sebenarnya itu adalah Kaisar Yimo. Tekanan yang sangat menakutkan pun menyebar ke seluruh dunia ini. Dan hal itu membuat Kaisar Yimo segera tersenyum dengan penuh ejekan sambil mengatakan, sungguh tempat yang membuatku bisa bernostalgia.
Namun, orang seperti leluhur simbol sepertinya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Sungguh dunia yang benar-benar malang. Orang itu, dia jelas memiliki tujuan yang sama denganku. Namun dia telah bersikeras untuk mengambil jalan tertentu yang disebut dengan jalan kebaikan. Lupakan saja, pada akhirnya akulah yang menang. Setelah berkata seperti ini, Kaisar Yimo tertawa dengan pelan. Tatapan matanya yang awalnya melihat pada Ling Qingsu kali ini telah beralih melihat teratai es yang ada di belakang Ling Qingsu. Detik berikutnya, tatapan mata dari Kaisar Yimo kini telah berubah menjadi sangat serius, yang kemudian dia mengatakan, mencoba untuk memasuki tahap leluhur ya. Sepertinya aku memang meremehkan makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Namun aku cukup khawatir bahwa diriku ini tidak akan pernah memberikan kesempatan kedua pada orang yang akan memasuki tahap leluhur. Setelah mengatakan hal ini, tiba-tiba saja, bung, sebuah aura iblis yang sangat mengerikan kini langsung melonjak ke langit. Kentalnya aura iblis ini langsung berkumpul secara bersama-sama, yang kemudian berubah menjadi api hitam raksasa. Panasnya api hitam ini bahkan membuat ruang kosong yang ada di sekitarnya terus-menerus mengeluarkan suara retakan, seolah-olah ruang kosong ini sedang dipanggang. Dan ada kejahatan yang tidak berujung benar-benar telah mengalir di dalam api hitam. Hingga detik ini api hitam itu terus bergoyang-goyang. Dan samar-samar di dalam api hitam itu ada wajah-wajah hantu yang ganas. Selanjutnya, Kaisar Yimo pun melemparkan api hitam ini untuk langsung melesat ke arah depan, yang akhirnya menuju teratai es yang sangat mempesona. Ketika melihat pergerakan dari Kaisar Yimo itu, Ling Qingsu pun yang tadinya terdiam juga langsung bergerak. Wajahnya saat ini telah dipenuhi dengan niat bertarung dan dia terlihat sangat dingin. Detik berikutnya, gelombang cahaya kekacauan primal telah menyebar dari dalam tubuh Ling Qingsu. Hal ini membuat seluruh dunia tampaknya telah meraung secara serempak. Dan kekuatan alam yang tidak ada habisnya sebenarnya telah mulai berkumpul secara gila-gilaan. Detik berikutnya, sambil mengayunkan pedang yang ada di tangannya, Ling Qingsu pun berteriak, "Zenith, bunuh iblis!" Ling Qingsu tidak menggunakan teknik yang mewah ketika dia mengayunkan pedang panjang yang ada di tangannya. Namun, ketika Ling Qingsu mengayunkan pedang ini, hal itu langsung membuat laut iblis kekacauan yang ada di bawahnya kini telah terbelah dalam radius ratusan ribu kaki. Serangan dari pedang cahaya kekacauan primal pada akhirnya menebas api iblis yang sangat menakutkan itu. Hal ini membuat api iblis hitam mengeluarkan jeritan yang sangat menyedihkan dan juga memekakkan telinga. Karena sebenarnya api iblis hitam telah benar-benar dihentikan oleh cahaya kekacauan primal milik Ling Qingsu yang tampak biasa-biasa saja. Selanjutnya, api iblis hitam itu langsung mengamuk, dan hal ini terus mengikis cahaya kekacauan primal. Sementara Kaisar Yimo yang masih berada di dalam awan iblis ketika menyaksikan adegan ini hanya bisa menghembuskan nafas sambil mengatakan, "Kau benar-benar bisa menggunakan kekuatan itu sampai sejauh ini." Memang hal itu sebenarnya akan mendukung mereka yang telah datang dari dunia ini. Namun kekuatan seperti ini saja masih belum cukup untuk menghadapi diriku. Setelah Kaisar Yimo mengatakan hal ini, api-api iblis hitam telah terbang ke segala arah. Dan hal ini benar-benar memaksa cahaya pedang kekacauan primal milik Ling Qingsu untuk mundur terus-menerus. Sementara cahaya kekacauan primalnya sendiri juga telah berubah menjadi sangat redup. Ling Qingsu hanya bisa menggigit bibir merahnya, dan sebuah keringat kali ini telah muncul di dahinya. Dan itu membuat ekspresi di raut wajah Ling Qingsu telah berubah menjadi sangat pucat. Meskipun dia telah menempuh jalan lain dan memungkinkan seorang Ling Qingsu memiliki kekuatan yang unik dan tangguh, masih tidak ada yang bisa dia lakukan ketika melawan kekuatan besar dari seorang Kaisar Yimo yang secara pribadi telah turun ke dunia ini. Karena kekuatan Kaisar Yimo merupakan kekuatan mutlak, dan hal itu adalah sesuatu yang tidak mampu dilawan oleh seorang Ling Qingsu. Suara desis pada akhirnya terus dikeluarkan dari api iblis hitam,
dan wajah-wajah iblis yang ada di dalamnya telah terlihat menjadi lebih menyeramkan dengan mengeluarkan suara pekikan. Kemudian wajah-wajah ini membuka mulutnya yang langsung menelan cahaya pedang kekacauan primal. Dalam sekejap saja tubuh Ling Qingsu pun langsung bergetar dan jejak darah kini telah keluar dari sudut mulut Ling Qingsu. Namun hingga detik ini Ling Qingsu masih dengan paksa untuk menahan api hitam itu. Sementara kelompok dari guru kehidupan kematian yang ada di bawah sana, ekspresinya telah berubah menjadi sangat jelek ketika melihat adegan ini, karena mereka juga tidak mampu menghentikan serangan dari Kaisar Himo. Detik berikutnya Kaisar Himo yang ada di dalam awan iblis tersenyum. Kemudian dia mengatakan, "Kau sepertinya akan sangat berguna bagiku. Biarkan aku menangkapmu lebih dahulu." Setelah berkata seperti ini, Kaisar Himo mengulurkan tangannya dan tiba-tiba saja sebuah tangan raksasa yang pucat kini langsung keluar dari dalam awan iblis. Hal itu berusaha untuk mencoba menangkap Ling Qingsu. Ketika tangan pucat ini telah turun, dunia ini bergetar dengan hebat, seolah-olah tidak mampu menanggung beban yang besar. Sementara ruang yang ada di sekitar Ling Qingsu benar-benar telah tertutup dan membuat Ling Qingsu terjebak di dalamnya. Bahkan dalam situasi yang genting seperti ini, Ling Qingsu masih tidak terlihat panik sedikit pun. Baliknya, dia hanya bisa menghirup nafas dalam-dalam dan tekad di dalam tatapan matanya telah berubah menjadi sangat padat. Ling Qingsu dengan lembut menyatukan kedua tangannya dan dia segera membentuk sebuah segel yang kuno. Ketika segel ini terbentuk, semua orang bisa mendengar suara mendengung yang sangat keras dari dunia ini. Tidak lama kemudian, banyak sinar cahaya kekacauan primal telah ditembakkan dari berbagai belahan dunia, dan akhirnya hal itu menyelimuti sosok dari Ling Qingsu. Beberapa garis kuno pada saat ini benar-benar telah muncul di kulit putih mulus dari seorang Ling Qingsu, dan garis-garis seperti ini terlihat seperti garis yang berasal dari surga. Cahaya kekacauan primal semakin berkumpul dan tekanan yang ada di ruang sekitarnya pada saat ini telah menjadi cukup longgar, yang pada akhirnya tangan pucat raksasa dari Kaisar Himo yang sebelumnya mencoba meraih Ling Qingsu kini telah dihalangi oleh cahaya kekacauan primal. Namun perlawanan seperti ini hanyalah solusi sementara, karena tiba-tiba saja sebuah darah iblis hitam kini telah muncul dari tangan pucat raksasa, dan tangan pucat itu pun kembali memberikan tekanan pada cahaya kekacauan primal. Hal ini membuat dua kekuatan yang sangat menakutkan kemudian berbentrokan di langit. Namun semua orang bisa mengetahui bahwa sebenarnya cahaya kekacauan primal akan segera padam. Ketika melihat adegan ini, kelompok dari guru kehidupan kematian hanya bisa mengepalkan tangan mereka dengan erat, dan mereka pun telah bersiap untuk menyalakan reinkarnasi kapan saja, karena para guru kuno ini menyadari bahwa diri mereka harus menyalakan reinkarnasi. Jika tidak, maka mereka tidak akan pernah bisa bersaing dan bertarung melawan Kaisar Himo. Sementara suara dengungan masih terus terdengar yang berasal dari benturan tangan pucat Kaisar Himo bersama dengan cahaya kekacauan primal. Hingga detik ini, cahaya kekacauan primal telah berubah menjadi cukup redup. Hal itu bahkan terus terdorong mundur, dan jaraknya sekarang hanya 100 kaki dari tubuh Ling Qingsu. Ketika dia melihat adegan ini, secara diam-diam Ling Qingsu hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Sementara garis-garis kuno yang ada di tubuh Ling Qingsu kali ini telah mengeluarkan cahaya yang terang, dan sebuah rasa sakit yang hebat telah menyebar ke seluruh tubuh Ling Qingsu. Pada saat ini cahaya kekacauan primal memang benar-benar telah tertekan oleh kekuatan dari Kaisar Himo. Tiba-tiba saja seluruh orang yang ada di tempat ini bisa melihat cahaya kekacauan primal yang ada di sekitar tubuh Ling Qingsu telah berubah menjadi sangat terang. Setelah itu, tampaknya seluruh dunia mulai bergetar dengan hebat. Ketika para guru kuno melihat pemandangan seperti ini, mereka sangat terkejut, yang kemudian berkata, apakah Ling Qingsu berencana untuk mengorbankan dirinya? Karena yang dilakukan oleh Ling Qingsu saat ini benar-benar mirip seperti menyalakan reinkarnasinya sendiri.
untuk bisa melawan Kaisar Yimo. Sebuah ketidakberdayaan segera melonjak di dalam hati para guru kuno. Mereka hanya bisa saling bertukar pandang lalu mengatakan, apakah pada akhirnya kita akan ditakdirkan untuk mengorbankan diri satu persatu? Sementara Ling Qingshu sendiri hanya bisa perlahan menutup matanya. Dan saat ini dia bisa merasakan bahwa tubuhnya telah menyatu dengan seluruh dunia ini. Selama Ling Qingshu bisa mengaktifkan langkah berikutnya, kemungkinan dia akan bisa melepaskan kekuatan terbesar dan menghentikan Kaisar Yimo demi bisa mengulur waktu yang berharga bagi seorang Lindong. Detik berikutnya, Ling Qingshu pun bergumam di dalam hati, "Lindong, selamat tinggal." Setelah mengatakan hal ini, Ling Qingshu segera mengubah segel yang ada di tangannya. Namun tepat ketika Ling Qingshu akan melepaskan kekuatan penuh di dalam tubuhnya, ada sebuah cahaya gemerlapan tiba-tiba saja meletus di tempat ini. Hal itu membuat Ling Qingshu menjadi sangat terkejut, karena tiba-tiba saja dia bisa merasakan ada kekuatan lain yang sangat menakutkan telah muncul ketika Ling Qingshu akan mengorbankan dirinya sendiri. Dan aroma dari kekuatan yang baru saja muncul ini membuat Ling Qingshu merasa tidak asing. Detik berikutnya, ada sebuah lengan yang tiba-tiba saja memeluk pinggang dari Ling Qingshu. Dan lengan ini langsung menarik Ling Qingshu untuk terjatuh ke dalam pelukannya. Karena sebenarnya itu adalah Lindong yang telah muncul dari pengasingan kultivasi di dalam teratai es. Sambil memandangi Ling Qingshu yang ada di dalam pelukannya, Lindong berkata dengan lirih, "Jangan lakukan itu. Aku tidak ingin mengalami rasa sakit untuk kedua kalinya." Suara dari Lindong itu membuat hati dari Ling Qingshu bergetar dengan hebat. Dia secara perlahan mengangkat kepalanya yang kemudian menatap tajam ke arah wajah Lindong. Hanya dalam 1 bulan, mata Lindong sendiri telah berubah menjadi lebih gelap. Dan sepertinya dia telah melalui ribuan rekarnasi. Lindong segera tersenyum ke arah Ling Qingshu. Lalu dia berkata, "Serahkan sisanya padaku." Setelah Lindong berkata seperti ini, ada sebuah cahaya yang sangat menyilaukan di belakangnya yang telah menembus ke arah langit. Dan hal itu sebenarnya telah mengalir ke segala arah. Sementara Ling Qingshu yang mendengar ucapan dari Lindong, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah." Sementara seluruh orang yang ada di bawah sana menjadi sangat gempar. Tatapan mata banyak orang ini telah terfokus pada Lindong yang akhirnya muncul di detik-detik terakhir. Sebuah kegembiraan sekarang juga langsung terlintas jelas di raut wajah banyak orang. Mereka kemudian mengatakan, "Pada akhirnya penantian kita terbayar." Sementara para guru kuno hanya bisa melihat Lindong. Hati mereka semuanya bergetar dan ada kejutan dalam tatapan mata mereka. Yang kemudian para guru kuno ini melihat satu sama lain. Ada sebuah kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan dari raut wajah mereka. Hal ini dikarenakan para guru kuno bisa merasakan fluktuasi dari dalam tubuh Lindong yang benar-benar mirip dengan leluhur simbol. Para guru kuno itu pun kemudian berkata, apakah sebenarnya Lindong telah berhasil memasuki tahap leluhur simbol? Sepertinya dia memang benar-benar telah berada di tahap leluhur. Akhirnya dunia ini kembali memiliki harapan. Lindong yang awalnya masih memeluk Ling Qingshu tiba-tiba saja melepaskannya. Dan kemudian Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat pada awan iblis. Hal ini membuat Lindong segera tersenyum tipis, lalu berkata, "Kaisar Yimo yang agung telah tiba. Atas nama setiap makhluk yang ada di dunia ini, izinkan aku meminta maaf atas penantian seperti ini." Setelah Lindong berkata, aura iblis yang telah menyebar pada akhirnya tertekan oleh cahaya menyilaukan yang ada di belakang tubuh Lindong. Detik berikutnya, sebuah cahaya hitam telah turun dari langit, dan hal itu berubah menjadi sosok manusia yang telah muncul di hadapan banyak orang. Sosok ini menggunakan jubah berwarna hitam. Dia terlihat cukup tampan, namun mata Lindong sebenarnya langsung menyipit ketika melihat sosok yang cukup familiar. Hal ini dikarenakan Lindong benar-benar mengenali wajah seperti itu. Bahkan bisa dikatakan bahwa wajah ini telah terukir jauh di dalam pikiran Lindong. Karena sebenarnya wajah yang dipakai oleh Kaisar Yimo merupakan wajah milik Lilantian.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kenapa Kaisar Yimo harus menggunakan wajah Lilang Tian ketika menemui Lindong di tempat ini? Sebenarnya apa tujuan dari Kaisar Yimo menggunakan wajah itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.